Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Aslami Putra dengan NIM 240170015. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang studi kasus serangan cyber pada sistem Bank BRI tahun 2021. Analisis mendalam mengenai insiden keamanan cyber dan pelajaran bagi industri keuangan. Latar belakang insiden, apa yang sebenarnya terjadi? Gambaran singkat kasus. Pada tahun 2021, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, salah satu bank terbesar di Indonesia, menghadapi dugaan serangan cyber yang signifikan yang menargetkan infrastruktur digital dan data nasabah. Target, sistem internal dan potensi data nasabah. Waktu kejadian, rentang waktu krisis pada pertengahan tahun 2021. Karakteristik serangan diduga menggunakan teknik canggih atau APT. Insiden ini menyoroti kerentanan sektor perbankan terhadap ancaman cyber semakin kompleks dan terorganisir. Kronologi serangan, detail waktu dan kejadian kritis. Melacak tahapan serangan membantu memahami bagaimana pelanggaran keamanan dapat terjadi dalam sistem yang terproteksi. Fase 1, infiltrasi awal. Penyerang mendapatkan akses awal ke jaringan internal BRI, kemungkinan melalui teknik phishing atau kerentanan perangkat lunak yang belum diperbarui. Fase kedua, pergerakan samping atau lateral movement. Setelah masuk, menyerang bergerak melalui untuk memetakan arsitektur sistem dan mencari aset bernilai tinggi seperti server database. Yang ketiga, fase eksfiltrasi, aktivitas destruktif. Periode penyerang ketika diduga mulai mencuri data, eksfiltrasi, atau melakukan tindakan yang mengganggu operasional sistem utama bank. Yang keempat, fase 4, deteksi dan respon. Tingkat keamanan cyber BRI mendeteksi aktivitas anomali dan mengisolasi sistem yang terpengaruh untuk membatasi kerusakan dan memulai penyelidikan forensik. Modus operandi penyerang, taktik dan metode yang digunakan. Penyerang menggunakan kombinasi teknik yang canggih dan tersembunyi untuk menghindari deteksi sistem keamanan tradisional. Eksploitasi zero day. Spekulasi mengarah pada penggunaan kerentanan yang tidak diketahui zero day atau konfigurasi sistem yang lemah sebagai pintu masuk utama. Persembunyian jejak opsi. Penyerang menunjukkan kemampuan operasional menggunakan OPSEC yang tinggi, menggunakan enkripsi dan alat komunikasi tersembunyi di dalam jaringan. Selanjutnya ada malware canggih atau APT, diduga menggunakan Advanced Persist Threats APT yang dirancang khusus untuk melewati sistem deteksi berbasis tanda tangan. Dampak serangan pada sistem dan data BRI. Insiden cyber dapat menimbulkan konsekuensi finansial, operasional, dan reputasi yang luas bagi lembaga keuangan. Operasional, gangguan layanannya, potensi gangguan intermittent pada beberapa layanan digital dan transaksi nasabah melalui proses mitigasi. Ada selanjutnya reputasi, hilangnya kepercayaan. Penurunan kepercayaan publik terhadap kapabilitas keamanan bank membutuhkan upaya komunikasi krisis yang intensif. Selanjutnya finansial, biaya pemulihannya. Biaya tinggi untuk investigasi forensik, pemulihan sistem, perbaikan infrastruktur keamanan, dan denda regulasi jika ada. Selanjutnya risiko data. Meskipun BRI mengklaim data nasabah aman, risiko kebocoran data sensitif selalu menjadi kekhawatiran utama. Respon BRI, langkah-langkah mitigasi dan penanganan. Fokus utama penanganan. Yang pertama ada pengaktifan protokol tanggal darurat cyber. Yang kedua, isolasi cepat sistem yang dicurigai terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Yang ketiga, ada kerjasama dengan pakar forensik digital eksternal untuk analisis mendalam. Nomor 4, ada peningkatan monitoring dan pembaruan darurat pada sistem keamanan kritis. Komunikasi krisis. BRI berupaya menenangkan nasabah dengan menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan data, meski detail insiden dijaga ketat. Keamanan dan kerahasiaan data nasabah adalah prioritas tertinggi kami. Kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan integritas sistem kami aman. Analisis post-mortem, pelajaran yang dipetik. Yang pertama, peningkatan kesadaran staf. Pelatihan cyber yang lebih intensif untuk mengurangi risiko phishing.
Manajemen patch dan vulnerability, mempercepat proses patch dan pembaruan keamanan untuk menutup celah kerentanan yang ada di sistem lama atau legacy system. Investasi dalam deteksi anomali, peralihan dari pencegahan ke deteksi ancaman dengan investasi pada sistem CM dan EDR untuk mengidentifikasi pergerakan lateral dengan cepat. Audit pihak ketiga, melakukan audit keamanan cyber secara berkala dan independen untuk memvalidasi postur keamanan secara objektif. Implikasi keamanan cyber untuk industri perbankan. Ancaman tidak mengenal batas, tidak ada baik dan tidak ada bank yang kebal. Regulasi yang lebih ketat. Insiden ini mendorong OJK dan Bank Indonesia untuk memperlakukan standar keamanan cyber yang lebih tinggi dan sanksi yang berat bagi pelanggaran. Pergeseran fokus pertahanan. Industri harus beralih dari perimeter defense ke model Zero Trust Architecture, memverifikasi setiap akses, baik dari dalam maupun luar jaringan. Rekomendasi pencegahan dari serangan serupa di masa depan. Mengadopsi pendekatan multilapisan defense in time sangat penting untuk membangun ketahanan cyber yang berkelanjutan. Implementasi MFA universal, wajib autentifikasi multifaktor untuk semua sistem sensitif dan akun pengguna, termasuk admin. Pengujian proaktif, red teaming. Lakukan latihan serangan cyber simulasi secara rutin oleh tim red team untuk menguji ketahanan sistem secara realistis. Enkripsi data at rest dan in transit. Pastikan seluruh data sensitif nasabah terenkripsi, baik saat disimpan di database maupun saat berpindah antar sistem. Berbagi intelijen ancaman. Sektor perbankan harus meningkatkan kolaborasi dan berbagi informasi intelijen ancaman secara real time antar lembaga. Kesimpulannya, membangun ketahanan cyber yang tangguh. Serangan cyber pada BRI di tahun 2021 menjadi pengingat pahit bahwa pertahanan cyber adalah proses berkelanjutan. Industri perbankan harus terus berinvestasi, berinovasi, dan belajar dari setiap insiden untuk melindungi aset digital dan kepercayaan publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.